Tahukah Anda bahwa beberapa obat yang kita konsumsi sehari-hari mungkin diam-diam meningkatkan risiko serangan jantung? Informasi ini bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai langkah waspada yang penting bagi kesehatan jantung kita. Jantung adalah organ vital yang memompa darah ke seluruh tubuh, dan kesehatannya tidak boleh diabaikan. Setiap detak membawa oksigen dan nutrisi penting ke sel-sel tubuh kita. Ketika kita mengonsumsi obat tanpa mengetahui dampaknya terhadap jantung, kita mungkin tanpa sadar meletakkan beban tambahan pada organ berharga ini. Penelitian medis terkini telah mengidentifikasi beberapa jenis obat yang perlu kita waspadai. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar, apakah kamu sering mengonsumsi obat tanpa resep dokter? Ini bisa menjadi refleksi penting untuk kesehatan kita. Mari kita bahas 5 jenis obat yang mungkin meningkatkan risiko serangan jantung, dan bagaimana kita bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat. 1. Kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal telah menjadi pilihan efektif bagi banyak wanita untuk perencanaan keluarga. Namun, di balik manfaatnya, terdapat risiko kardiovaskular yang perlu diketahui. Kontrasepsi hormonal kombinasi yang mengandung estrogen dan progestin hadir dalam berbagai bentuk seperti pil, patch, dan cincin vagina. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi jenis ini dapat meningkatkan risiko kejadian trombotik arteri, termasuk serangan jantung. Sebuah studi komprehensif yang melibatkan lebih dari 2 juta wanita Denmark berusia 15 hingga 49 tahun menemukan bahwa pengguna pil kombinasi estrogen-progestin mengalami peningkatan risiko 2 kali lipat untuk kejadian kardiovaskular. Ini berarti ada tambahan 1 serangan jantung per 10.000 wanita setiap tahunnya. Yang perlu diwaspadai, kontrasepsi non-oral bahkan menunjukkan risiko lebih tinggi. Cincin vagina, misalnya, dikaitkan dengan peningkatan risiko serangan jantung hingga 3,8 kali lipat. Ini bukanlah angka yang bisa diabaikan begitu saja. Mengapa hal ini terjadi? Estrogen dalam kontrasepsi hormonal mempengaruhi jalur koagulasi darah, menciptakan kondisi protrombotik. Estrogen dapat meningkatkan produksi faktor pembekuan darah, sehingga meningkatkan kemungkinan pembentukan trombus atau gumpalan darah. Efek ini terutama mengkhawatirkan bagi wanita dengan faktor risiko tambahan seperti merokok, hipertensi, atau hiperlipidemia. Kombinasi faktor-faktor ini dapat secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Namun, ada kabar baik. Kontrasepsi yang hanya mengandung progestin, tersedia dalam bentuk pil, suntikan, implan, atau alat kontrasepsi dalam rahim, umumnya memiliki profil risiko kardiovaskular yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi kombinasi. Studi Denmark yang sama menunjukkan bahwa metode progestin saja memang memiliki risiko sedikit lebih tinggi, tetapi secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Secara khusus, IUD progestin tidak menunjukkan peningkatan risiko serangan jantung atau stroke, menjadikannya pilihan yang lebih aman bagi wanita yang khawatir tentang komplikasi kardiovaskular. Jika Anda menggunakan kontrasepsi hormonal, konsultasikan dengan dokter tentang risiko pribadi Anda. Pertimbangkan faktor risiko tambahan seperti usia, riwayat kesehatan keluarga, dan gaya hidup Anda. Bagi wanita dengan faktor risiko kardiovaskular yang tinggi, metode kontrasepsi non-hormonal seperti kondom atau IUD tembaga mungkin menjadi pilihan yang lebih aman. Ingat, keputusan kontrasepsi adalah personal, tetapi harus didasarkan pada informasi yang lengkap. 2 obat antiinflamasi non-steroid, SAID. Obat antiinflamasi non-steroid atau SAID, seperti ibuprofen dan naproxen, menjadi pilihan umum untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan menurunkan demam. Meski efektif, obat-obatan ini telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian kardiovaskular, termasuk serangan jantung dan stroke. SAID bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase, COX, khususnya COX-1 dan COX-2. Enzim-enzim ini berperan penting dalam produksi prostaglandin, senyawa lipid yang memediasi peradangan dan menjaga berbagai fungsi fisiologis. Penghambatan enzim ini dapat mengganggu keseimbangan antara vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah, dan vasodilatasi, pelebaran pembuluh darah, serta agregasi platelet. Ketidakseimbangan ini dapat meningkatkan risiko kejadian trombotik, terutama pada individu dengan kondisi kardiovaskular yang sudah ada sebelumnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, menekankan bahwa risiko serangan jantung atau stroke dapat terjadi sejak minggu-minggu pertama penggunaan SAID. Risiko ini dapat meningkat dengan penggunaan jangka panjang dan dosis yang lebih tinggi. Yang perlu diperhatikan,
Risiko ini berlaku untuk SAID yang dijual bebas maupun dengan resep dokter. Banyak orang tidak menyadari bahwa obat yang mudah didapat di apotek pun dapat memiliki efek samping serius pada jantung. Tidak semua SAID membawa tingkat risiko kardiovaskular yang sama. Diclofenac, misalnya, telah dikaitkan dengan risiko lebih tinggi untuk kejadian vaskular mayor, termasuk serangan jantung, dibandingkan dengan SAID lainnya. Sebaliknya, naproxen tampaknya memiliki profil risiko kardiovaskular yang lebih baik di antara SAID. Informasi ini penting untuk dipertimbangkan saat memilih obat pereda nyeri. Mengingat risiko kardiovaskular potensial, penting untuk menggunakan SAID dengan bijak. Sebelum memulai terapi SAID, evaluasi riwayat kardiovaskular dan faktor risiko Anda. Gunakan dosis efektif minimum untuk durasi tersingkat yang diperlukan untuk mengatasi gejala. Pantau tekanan darah secara teratur dan perhatikan tanda-tanda efek samping terkait jantung, terutama pada pengguna SAID jangka panjang. Untuk pasien dengan risiko kardiovaskular tinggi, jelajahi strategi manajemen nyeri alternatif yang menimbulkan risiko lebih rendah. Terapi fisik, kompres panas atau dingin, dan teknik relaksasi seringkali dapat membantu mengatasi nyeri tanpa risiko kardiovaskular. 3. Obat diabetes thiazolidinedione. Rosiglitazone, salah satu obat dari kelompok thiazolidinedione, dirancang untuk meningkatkan kontrol glikemik pada individu dengan diabetes mellitus tipe 2 dengan meningkatkan sensitivitas insulin. Namun, kekhawatiran mengenai keamanan kardiovaskularnya telah secara signifikan memengaruhi penggunaannya dalam praktik klinis. Rosiglitazone berfungsi sebagai agonis reseptor gamma yang diaktifkan oleh proliferator proksisoma, PAR-gamma. Aktivasi PAR-gamma memengaruhi transkripsi gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa dan lipid, yang mengarah pada peningkatan sensitivitas insulin di jaringan perifer. Meskipun mekanisme ini secara efektif menurunkan kadar glukosa darah, ia juga memengaruhi keseimbangan cairan dan profil lipid, yang mungkin memiliki implikasi bagi kesehatan kardiovaskular. Keseimbangan yang terganggu ini bisa menjadi masalah serius bagi penderita diabetes yang seringkali sudah memiliki risiko kardiovaskular lebih tinggi. Keamanan kardiovaskular rosiglitazone telah menjadi subjek penelitian dan perdebatan ekstensif. Sebuah meta-analisis yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine pada tahun 2007 menunjukkan peningkatan 43% dalam risiko infark miokard di antara pasien yang menggunakan rosiglitazone. Beberapa studi secara konsisten menunjukkan bahwa rosiglitazone dikaitkan dengan peningkatan risiko gagal jantung. Sebuah meta-analisis komprehensif menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada peningkatan signifikan dalam infark miokard atau mortalitas kardiovaskular, risiko gagal jantung secara nyata lebih tinggi. Studi observasional telah menghasilkan hasil beragam mengenai hubungan antara rosiglitazone dan stroke atau mortalitas dari semua penyebab. Beberapa analisis menunjukkan peningkatan risiko, sementara yang lain tidak menemukan peningkatan yang signifikan secara statistik. Kontroversi seputar rosiglitazone menekankan pentingnya pengawasan pasca pemasaran yang waspada dan evaluasi komprehensif dari profil keamanan obat. Para klinisi harus mempertimbangkan manfaat kontrol glikemik terhadap potensi risiko kardiovaskular ketika mempertimbangkan thiazolidinedione untuk pengelolaan diabetes. Obat alternatif dengan profil keamanan yang lebih baik seringkali lebih disukai, terutama pada pasien dengan penyakit kardiovaskular yang sudah ada atau faktor risiko tinggi. Metformin, misalnya, dianggap memiliki profil kardiovaskular yang lebih aman dan sering menjadi pilihan lini pertama untuk manajemen diabetes tipe 2. Jika Anda menggunakan rosiglitazone atau obat diabetes lainnya, jangan pernah menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Perubahan mendadak dalam pengobatan diabetes dapat menyebabkan fluktuasi glukosa darah yang berbahaya. Diskusikan dengan dokter Anda tentang profil risiko pribadi Anda dan tanyakan apakah ada alternatif pengobatan dengan profil kardiovaskular yang lebih baik. Pemantauan kesehatan jantung secara teratur sangat penting bagi penderita diabetes, terutama yang menggunakan thiazolidinedione. 4. Beberapa antidepresan. Antidepresan trisiklik, TCA, dan penghambat reuptake serotonin selektif, SSRI, banyak digunakan untuk mengelola gangguan depresi. Meskipun efektif, kedua kelompok obat ini telah dikaitkan dengan potensi efek samping kardiovaskular yang penting untuk dipertimbangkan saat meresepkan obat-obatan ini. Antidepresan trisiklik, TCA, seperti amitriptilin dan nortriptilin, bekerja dengan menghambat penyerapan kembali neurotransmitter seperti norepinefrin dan serotonin, sehingga meningkatkan suasana hati. Namun, profil farmakologis mereka memengaruhi berbagai parameter jantung. TCA dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan saat berdiri,
menyebabkan pusing dan peningkatan risiko jatuh. Efek ini terutama disebabkan oleh antagonisme reseptor alfa-adrenergik mereka. Obat-obatan ini dapat memperpanjang konduksi jantung, terlihat dalam peningkatan interval PR, QRS, dan QT pada elektrokardiogram, EKG. Perubahan seperti itu dapat membuat pasien rentan terhadap aritmia, termasuk takikardia ventrikel dan fibrilasi. TCA sering menyebabkan takikardia karena efek antikolinergik mereka, yang bisa menjadi problematik terutama pada pasien dengan kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Jantung berdetak lebih cepat, yang bisa membebani sistem kardiovaskular yang sudah rentan. Mengingat potensi efek samping ini, kehati-hatian disarankan saat meresepkan TCA untuk individu dengan penyakit kardiovaskular. Pengobatan alternatif mungkin lebih disukai pada populasi tersebut untuk menghindari komplikasi jantung yang tidak diinginkan. Penghambat reuptake serotonin selektif, SSRI, termasuk fluoxetine dan sertralin, secara selektif menghambat penyerapan kembali serotonin, yang mengarah pada peningkatan suasana hati. Mereka umumnya dianggap memiliki profil kardiovaskular yang lebih baik dibandingkan dengan TCA. Namun, beberapa SSRI, terutama citalopram dan escitalopram, telah dikaitkan dengan perpanjangan interval QT yang bergantung pada dosis, yang dapat meningkatkan risiko aritmia langka tetapi serius yang dikenal sebagai torsades de Pointes. Akibatnya, FDA merekomendasikan pembatasan dosis harian maksimum citalopram untuk mengurangi risiko ini. Meskipun lebih jarang terjadi daripada TCA, SSRI kadang-kadang dapat menyebabkan hipotensi ortostatik dan detak jantung lambat. Efek ini umumnya ringan tetapi memerlukan pemantauan, terutama pada pasien dengan masalah kardiovaskular yang sudah ada. Secara keseluruhan, SSRI sering lebih disukai daripada TCA untuk pasien dengan depresi yang memiliki penyakit kardiovaskular bersamaan karena profil efek samping yang lebih baik. Namun, faktor risiko individual dan potensi interaksi obat harus selalu dipertimbangkan. Jika Anda menggunakan antidepresan, pastikan dokter Anda mengetahui riwayat kesehatan jantung Anda. Pemantauan kardiovaskular rutin mungkin diperlukan, terutama pada awal pengobatan atau setelah penyesuaian dosis. Jangan pernah menghentikan antidepresan secara tiba-tiba tanpa pengawasan medis. Penghentian mendadak dapat menyebabkan gejala penarikan dan berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental. Selalu bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan Anda untuk membuat rencana perawatan yang aman dan efektif. 5. Pseudoephedrine. Pseudoephedrine, dekongestan umum dalam banyak obat pilek dan alergi yang dijual bebas, efektif untuk meredakan hidung tersumbat. Namun, ia juga memiliki potensi efek kardiovaskular, terutama bagi penderita penyakit jantung. Pseudoephedrine bekerja dengan menstimulasi reseptor alfa-adrenergik, yang menyebabkan konstriksi pembuluh darah di saluran hidung. Vasokonstriksi ini mengurangi pembengkakan dan memungkinkan pernapasan lebih mudah. Namun, efek ini tidak terbatas pada jaringan hidung saja. Pseudoephedrine dapat menyebabkan vasokonstriksi di seluruh tubuh, berpotensi memengaruhi fungsi kardiovaskular secara keseluruhan. Pseudoephedrine dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung karena sifat vasokonstriksi sistemiknya. Studi menunjukkan bahwa pada pasien dengan hipertensi terkontrol, pseudoephedrine dapat menyebabkan peningkatan moderat dalam tekanan darah sistolik. Ada laporan yang menghubungkan penggunaan pseudoephedrine dengan sindrom koroner akut, seperti serangan jantung. Efek simpatomimetik obat ini dapat meningkatkan kebutuhan oksigen miokard, berpotensi memicu kejadian jantung, terutama pada individu yang rentan. Pseudoephedrine dapat menginduksi aritmia, termasuk takikardia, detak jantung cepat. Efek ini sangat mengkhawatirkan pada individu dengan kondisi jantung yang mendasarinya atau mereka yang mengonsumsi obat lain yang memengaruhi ritme jantung. Individu dengan kondisi kardiovaskular yang sudah ada, seperti hipertensi atau aritmia, harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan mereka sebelum menggunakan obat yang mengandung pseudoephedrine. Pengobatan alternatif dengan profil kardiovaskular yang lebih baik mungkin direkomendasikan. Bahkan pada individu sehat, disarankan untuk memantau tekanan darah dan detak jantung saat mengonsumsi pseudoephedrine, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi atau untuk periode yang lama. Peningkatan signifikan dalam parameter ini adalah tanda untuk menghentikan penggunaan dan berkonsultasi dengan dokter. Pseudoephedrine dapat berinteraksi dengan obat lain seperti penghambat monoamin oksidase, MAOI, dan beta blocker, berpotensi memperburuk efek kardiovaskular. Menginformasikan penyedia layanan kesehatan tentang semua obat yang dikonsumsi sangat penting untuk menghindari interaksi yang merugikan.
Sebagai alternatif yang lebih aman, terutama bagi mereka dengan masalah jantung, pertimbangkan semprotan hidung saline atau pelembab udara untuk meredakan hidung tersumbat. Beberapa antihistamin generasi baru juga dapat membantu gejala alergi tanpa efek stimulan yang signifikan pada sistem kardiovaskular. Penting untuk dicatat bahwa banyak obat flu dan pilek mengandung pseudoephedrine tanpa pengetahuan konsumen. Selalu baca label dengan hati-hati dan pilih formula bebas pseudoephedrine jika Anda memiliki kekhawatiran kardiovaskular. Semua obat yang telah kita bahas, kontrasepsi hormonal, SAID, rosiglitazone, beberapa antidepresan, dan pseudoephedrine memiliki tempat penting dalam pengobatan modern. Namun, seperti halnya dengan semua intervensi medis, mereka juga membawa risiko yang perlu dipertimbangkan. Langkah paling penting yang bisa Anda ambil adalah menjadi pasien yang terinformasi dan proaktif. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada dokter Anda tentang obat yang diresepkan, termasuk potensi efek pada kesehatan jantung Anda. Selalu beritahu dokter Anda tentang semua obat yang Anda konsumsi, termasuk suplemen herbal dan obat yang dijual bebas. Beberapa interaksi obat dapat meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular. Untuk banyak kondisi, ada alternatif non-farmakologis yang bisa dipertimbangkan. Perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, manajemen stres, dan tidur yang cukup seringkali dapat membantu mengelola berbagai kondisi kesehatan dengan efek samping minimal. Jika Anda memiliki faktor risiko kardiovaskular seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung, penting untuk melakukan pemeriksaan jantung rutin, terutama jika Anda mengonsumsi salah satu obat yang telah kita bahas. Ingat, informasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat medis profesional. Setiap keputusan tentang pengobatan Anda harus dibuat dalam konsultasi dengan penyedia layanan kesehatan Anda yang memahami riwayat medis spesifik Anda. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin sedang mengonsumsi obat-obatan ini. Pengetahuan sederhana bisa menjadi kunci pencegahan masalah kesehatan yang serius. Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar, dan pastikan subscribe channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Apakah ada obat lain yang kamu khawatirkan efeknya terhadap kesehatan jantung? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Konten seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami untuk tips kesehatan yang berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.